Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Kesempatan ini kita hendak beribadah sebelum memulai aktivitas. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari yang indah yang Tuhan berikan untuk kami nikmati, berkarya, dan melakukan berbagai aktivitas. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat melakukan karya-karya terbaik dalam kami mengemban tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami untuk memahami firman Tuhan. Karena itu ya Allah, berfirman, karena kami sedia mendengarkan firman. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita dengan tema hidup yang benar. Bapak Ibu saudara, hidup selalu dalam pilihan. Melakukan yang benar atau melakukan yang salah. Tuhan sudah menggariskan kita untuk melakukan yang benar. Bandingkan dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 2 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Panggilan untuk hidup yang benar sesuai dengan kitab atau pembacaan kita Galatia 5 ayat 16 sampai 26 menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Pertama, hidup oleh Roh Kudus. Ayat pertama menekankan pentingnya hidup oleh Roh Kudus. Ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, kita tidak akan mengikuti keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kunci untuk hidup yang benar terletak pada ketergantungan dan ketaatan kepada Roh Kudus. Yang kedua, perbuatan daging versus buah roh. Ayat 19 hingga ayat 21 menggambarkan perbuatan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini mencakup berbagai dosa dan perilaku tidak senonoh yang harus dihindari. Sebaliknya, ayat 22 hingga ayat 23 menyebutkan buah roh yang meliputi sifat-sifat yang dihasilkan oleh perbuatan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hal ini mengajarkan bahwa hidup yang benar akan tercermin dalam karakter yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, hidup yang benar berarti hidup yang menjadi milik Kristus. Ayat 24 menekankan bahwa mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan duniawi. Menunjukkan bahwa hidup yang benar adalah hasil dari komitmen kita kepada Kristus.
yang memungkinkan kita untuk menolak keinginan daging dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Keempat, hidup yang dipimpin oleh Roh dengan menghindari konflik dan kebencian. Pada ayat 25 hingga 26 menegaskan bahwa jika kita hidup oleh Roh, maka kita juga harus dipimpin oleh Roh. Mengajarkan bahwa hidup yang benar memerlukan kesadaran dan ketaatan terhadap panduan yang ditunjukkan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Penting menjauhi perilaku yang merusak hubungan antar sesama, seperti gila hormat, saling menentang, saling mendengki. Renungan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingatkan kita untuk hidup oleh Roh, menolak perbuatan-perbuatan daging, dan memperlihatkan buah Roh dalam karakter dan perilaku kita setiap hari. Hidup yang benar adalah hasil dari kesetiaan kita kepada Kristus dan ketaatan kita kepada kehendak-Nya, serta terpantul dalam hubungan yang baik dengan sesama. Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau hidup benar dengan mengikuti kehendak Roh Kudus. Tuntun dan bimbing kami ya Allah, untuk kami setia mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kami hidup di dalam kendali dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Allah. Kami diingatkan untuk berkomitmen melakukan apa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.